Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K 2021. Gimana, udah selesai pendaftarannya belum? Ini udah H-3 ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang belum mendaftar, yang belum menyelesaikan pendaftarannya, segera selesaikan. Jangan menunggu di hari terakhir ya, karena takutnya servernya down atau kalian punya masalah mati lampu atau lowbat segala macam. Jadi tidak ada salahnya kalian jaga-jaga dari sekarang biar kalian fokus untuk belajar. Nah, di video kali ini aku akan bahas lanjutan kembali soal kompetensi teknis untuk guru SD, review matematika pembelajaran yang bagian keduanya tentang bilangan pecahan. Sediakan kertas dan alat tulis kalian ya. Soalnya, Ibu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 pada peserta didiknya. Adapun langkah pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang, menyiapkan kertas, membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satu bagiannya diarsir. Peserta didik menentukan nilai pecahan kertas yang diarsir, melipat 2 lagi kertas tersebut. Peserta didik menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. Meminta peserta didik untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir apakah besarnya tetap sama. Meminta peserta didik untuk menuliskan nilai pecahannya. Menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap tetapi pecahannya berbeda namun memiliki nilai yang sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan. Kalau berdasarkan langkah pembelajaran yang dilakukan Bu Endang, maka Bu Endang itu melakukan pembelajaran dengan pendekatan yang konstruktivisme. Jadi konstruktivisme itu adalah salah satu pendekatan yang memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya dalam proses masuk ke dunia nyata secara terus-menerus. Jadi di sini kan nampak kan Bu Endang ini menyuruh siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran sampai proses penyimpulan gitu ya. Jadi jawabannya D. Biasanya pendekatan konstruktivisme ini cocok untuk pembelajaran matematika dan sains ya. Jadi pembelajarannya itu harus melibatkan siswa yang aktif supaya siswanya itu lebih mengerti. Adapun pendekatan pembelajaran yang lain itu ada yang E, behavioristik. Itu adalah pendekatan pembelajaran yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk memunculkan respon yang diharapkan dibutuhkan penguatan. Biasanya untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori ini cocok untuk melatih percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan lain sebagainya ya. Jadi jawaban yang pas yang dilakukan Bu Endang itu adalah yang di konstruktivisme. Selanjutnya, Ibu memiliki 1/3 bagian kue. Kue tersebut dibagi adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah bagian kuenya, sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah... Yang pertama kita buat dulu, Ibu memiliki 1/3 bagian kue. 1/3 ya. Kue tersebut dibagi adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Berarti 3 orang dibagi 3. Supaya gampang kita buat 3/1 ya. Jadi masing-masing ada pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita kerjakan dengan cara mengubahnya ke bentuk perkalian ya. Kalau ke dalam bentuk perkalian, salah satunya dibalik, 1/3 dikali yang ini. Jadi 1/3. Perkalian pecahan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 1 1 per 3 kali 3 9. Jadi Evan dapat 1/9, Rizky 1/9, Iqmal 1/9. Kemudian Evan hanya memakan setengah bagian kuenya. Kita buat di sini Evan hanya memakan setengah bagian kuenya. Kue Evan berapa? 1/9 juga kan? 1/9. Sama dengan kalau perkalian tadi yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah ya. 1 kali 1 1 per 2 kali 9 18. Selanjutnya sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Ini kan yang dimakan. Yang tidak dimakan juga sama kan, yang tidak dimakan
Karena dia setengah bagian kuenya, yang tidak dimakan juga setengahnya, berarti 1/18 juga. Nah, jadi 1/18 ini sisanya diberikan kepada Iqmal. Nah, Iqmal tadi dapat berapa? Kan Iqmal, Evan, Rizky sama-sama dapat 1/9. Jadi bagian kue yang diterima Iqmal adalah 1/9 ditambah 1/18 yang punya Evan ya, sama dengan per. Kalau pecahan penambahan harus disamakan penyebut. Penyebutnya itu cari KPK-nya. 9 sama 18, KPK-nya 18. 18 bagi 9, 2. 2 kali 1, 2. 18 bagi 18, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 1. Berarti si Iqmal berapa ini? 2 tambah 1, 3/18. Itu dia. Jawabannya itu C. Untuk soal nomor 3, ini soalnya sama seperti pembelajaran MM1 ya. Silahkan kalian cek videonya, nanti linknya aku sertakan di description box. Di sini itu prinsipnya bagaimana cara kita menjumlahkan pecahan. Ya caranya itu kalau penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, mencari KPK-nya gimana? Itu ada di pembelajaran 1 ya. Tapi kalau udah sama penyebutnya, langsung aja dijumlahkan ya pembilangnya. Jadi setengah tambah sepertiga tambah seperempat, nanti hasil akhirnya itu 22 jam 9 menit. C ya. Selanjutnya pecahan berikut yang terletak antara 5/6 dan 6/7 adalah jadi pilihan jawabannya itu per 42 sama per 84. Kita buat dulu yang per 42 ya. 5/6 kalau kita ubah ke per 42. 42 sama 6. 6 dikali 7. Berarti kalau yang bawah dikali 7, yang atas juga dikali 7. 5 kali 7 berapa? 35 ya. Satu lagi 6/7 sama dengan berapa? Per 42. Yang bawah dikali 6, yang atas juga dikali 6. 7 kali 6 42, 6 kali 6 36. Jadi yang ditanya pecahan yang terletak antara 5/6 dan 6/7, berarti 35 sama 36. Pertengahannya ya per 42, yang jelas 37/42 salah, 35/42 salah, 36/42 salah, antara A sama B ya. Berarti kalau 35 sama 36 pertengahannya ini koma lah ya, 35,5/42. Kita ambil aja begitu. Tapi ini per 84, kalikan 2 berarti kan per 84. Kalau yang bawah kali 2, yang atas kali 2. 35,5 kali 2, 71 ya. Jadi jawabnya itu B. Soal terakhir, Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut, 1/9 bagian digunakan untuk biaya bersama dan putra-putrinya, 11% bagiannya digunakan untuk transportasi sehari-hari, 30% digunakan untuk biaya hidup, dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah, serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah, jadi sisanya setelah semua dikurangi ya. Kalau kita anggap aja tabungannya ini jumlahnya 1 gitu ya, utuh bulat jumlahnya 1, dikurangi seper pecahannya ini sama persen-persennya ini ya, nanti dapat berapa hasilnya baru kita kalikan sama penghasilan yang sebenarnya. Jadi kita misalkan tabungannya tadi 1 dikurang pertama 1/9 ini kan kurang 1/9 ditambah 11%. Jadi 11% ini kalau kita buat ke dalam bentuk pecahan jadi 11/100 ya. 11/100 ditambah 30% untuk biaya hidup, 30% berarti 30/100 tambah 0,15. Ini kalau kita buat pecahan karena dua angka di belakang koma, 15/100 ya kan. Kalau satu angka 15/10.
Jadi 15 per 100. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini untuk tabungan ya, tabungan. Sama dengan 1 dikurang 1 per 9 tambah, ini kan semua pecahannya 100, 100, 100, penyebutnya sama, bisa langsung kita jumlahkan ya, penyebutnya sama-sama 100. 11 tambah 30, 41 tambah 15, 56. Oke, kemudian sama dengan 1 kurang, ini 1 per 9 tambah 56 per 100, supaya dapat hasilnya penambahan pecahan harus kita samakan penyebut. Penyebutnya KPK dari 9 dan 100. 900 ya, 900. 900 bagi 9, 100. 100 kali 1, 100. Tambah 900 bagi 100, 9. 9 kali 5, 6. 56 dikali 9. 9 kali 6, 54. 5. 9 kali 5, 45. Tambah 5, 50. 504. Bisa kan? Sama dengan 1 dikurang 604 per 900. Oke. Ini kan 1, supaya bisa dikurangkan dengan per 900, pecahan 1 ini kita ubah. Jadi, ini dikalikan kemarikan. Jadi 1 kali 900, 900 per 900 juga. 900 per 900, 1 ya. Dikurang 604 per 900. Sama dengan 900 kurang 604, 900. 604, 10 kurang 4, 6, tinggal 9, tinggal 8. 296 per 900. Inilah sisanya untuk tabungan. Jadi 296 per 900 kita cari di sini, maka tabungannya itu sama dengan 296 per 900 kita kalikan dengan ini jumlah awalnya ini tadi 7650.000 ya, 7.650.000. Hilang nolnya 2 di bawah, nolnya di atas. Oke, ini angkanya jelek sekali ya. Terus pilihannya itu mirip-mirip, jadi wajib kita cari karena 2 jutaan semua angkanya. Kita bagikan ya, 765 dibagi 9. 9 kali 8, 72. 45. Ya, 8.500. 296 dikali 8.500 sama dengan, tinggal kalikan ya, 85 kali 296. Jadi 296 kali 85. 5 kali 6, 33. 5 kali 9, 45. Tambah 3, 48. 4. 5 kali 2, 10. Tambah 4, 14. 8 kali 6, 48. Simpan 4. 8 kali 9, 72. Tambah 4 tadi 76, 7. 8 kali 2, 16. Tambah 7, 23. Oke, 0. 8 tambah 8, 16. 5 tambah 6, 11. 2 tambah 3, 5. 2516. Waduh, akhirnya dapat 2516000. Jawabannya B ya. Jadi kalau ujian nanti kan nggak mungkin pakai kalkulator, kalian wajib cari secara manual. Cara yang kedua bisa kalian cari dengan cara 1 per 9 dari 7 juta, 11% dari 7 jutaan, 30% dari 7 jutaan, 0,15 dari 7 jutaan. Habis itu udah dapat dikurangkan sama 7 jutaan. Tapi kalau seperti itu kalian jadi banyak perkaliannya dan angkanya lumayan besar-besar ya. Kalau seperti ini kan kalian mengalikannya nggak terlalu banyak. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.